Pengurus Gabungan Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia atau disingkat GAKESLAB Indonesia Provinsi Sumatera Barat periode 2021 hingga 2025 dikukuhkan oleh Ketua Umum GAKESLAB Indonesia Sugi Hadi di salah satu hotel di Kota Padang Kamis pagi. Pengukuhan ini ditandai dengan pembacaan surat keputusan dan penyerahan petaka ke pengurus yang baru, Ketua Umum GAKESLAB Indonesia. Ketua Umum GAKESLAB Indonesia Sugi Hadi menyebutkan dikukuhkannya pengurus yang baru diharapkan dapat bekerja dengan baik dan bermanfaat bagi para anggotanya, terutama pembinaan terhadap para anggota. Hal tersebut bertujuan sebagai pengusaha alat kesehatan bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, puskesmas, rumah sakit, serta pelayanan kesehatan yang lain. Mengucapkan selamat datang dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para undangan kami yang telah hadir di kesempatan yang berbahagia ini untuk mengikuti rangkaian acara pelantikan pengurus GAKESLAB Provinsi Sumatera Barat. Begitu juga kami mewakili panitia mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi dari semua anggota GAKESLAB Provinsi Sumatera Barat yang telah beberapa tahun terakhir ini begitu proaktif untuk memajukan organisasi kita GAKESLAB Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Mudah-mudahan hubungan silaturahim yang telah terjalin baik selama perantaran ini untuk dapat terus kita tingkatkan. Semoga organisasi kita ke depan berperan aktif baik dalam distribusi alat kesehatan dan alat laboratorium di Provinsi Sumatera Barat khususnya.
Sugiyadi menyebut sejak pemerintah mencanangkan ketahanan alat kesehatan nasional, Gakeslab juga telah mulai mendorong penggunaan produk dalam negeri. Hal tersebut telah mengarah sejak 7 hingga 10 tahun yang lalu, tetapi persentasenya masih kecil dan sebagian alat kesehatan masih berasal dari impor. Kesadaran pentingnya ketahanan alat kesehatan nasional kembali mengemukakan di saat pandemi COVID-19 melanda, sehingga impor alat kesehatan dari berbagai negara seperti Amerika, Jepang, Eropa, dan Cina kian naik. Sehingga pemerintah telah merasakan jika ketergantungan alat kesehatan impor semakin tinggi, maka akan sulit untuk menghadapi pandemi yang tidak menutup kemungkinan akan kembali di masa mendatang. Untuk itu pemerintah kembali berupaya meningkatkan produksi alat kesehatan dalam negeri. Dengan dorongan tersebut, maka penggunaan alat kesehatan dalam negeri menjadi kian tinggi. Jika sebelumnya hanya sekitar 10%, maka sekarang sudah mencapai lebih dari 20%. Ia juga berharap pada tahun 2030 penggunaan alat kesehatan dalam negeri bakal mencapai 30%, sesuai dengan harapan pemerintah. Kami dari Gakeslab Pusat, Gakeslab Indonesia Pusat, ya, setelah pelantikan ini atau pengukuhan dari pengurus Gakeslab Provinsi Sumatera Barat ini, kami harapkan pengurus bisa menjalankan tugas dengan baik dan tentunya juga bisa bermanfaat kepada anggotanya, karena anggotanya cukup banyak, jadi pembinaan kepada anggota harus diutamakan. Dalam hal ini tujuannya tidak lain adalah bahwa kita sebagai pengusaha alat kesehatan bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, khususnya tentunya juga kepada rumah sakit maupun puskesmas atau pelayanan kesehatan yang lain yang bisa mendapatkan alat yang benar, alat yang sesuai dan yang bermutu dan aman. Ini ada pesan juga bahwa kita saat ini harus meningkatkan penggunaan alat kesehatan produksi dalam negeri. Tadi saya sampaikan bahwa ini Gakeslab juga mendorong penggunaan produksi dalam negeri ini dalam rangka ketahanan nasional untuk kesehatan. Karena kita dengan pengalaman COVID kemarin, Indonesia sangat kekurangan alat kesehatan karena kita sangat tergantung dengan produksi luar negeri atau produk-produk impor. Dengan begitu, adanya dorongan penggunaan produksi dalam negeri, pemerintah juga tetap berkomitmen kalau sudah berproduksi barang-barang harus dibeli. Jadi sekali lagi saya harapkan kepada teman-teman yang sudah dilantik lagi, terutama Pak Ketuanya, Pak Renvil juga bisa memimpin semua pengurusnya untuk menjalankan organisasi Gakeslab Indonesia Provinsi Sumatera Barat dengan memenuhi etika-etika yang ada. Lebih jauh, Sugiyadi menyebutkan semua pengusaha atau perusahaan menyalurkan alat kesehatan diisyaratkan harus memiliki sertifikat CDA-KBE atau cara distribusi alat kesehatan yang baik. Manfaat utama dari adanya sertifikat CDA-KBE adalah produk-produk kesehatan yang didistribusikan sesuai dengan standar Kemenkes. Setiap peralatan kesehatan tentu memiliki persyaratan tersendiri untuk bisa dikatakan aman dan berkualitas. Gakeslab telah berdiri sejak tahun 1977. Saat ini anggotanya hampir mendekati 1.300 perusahaan yang terdiri dari distributor, produsen yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kalau Sumatera Barat ini belum ada yang punya sertifikat CDA-KBE, nggak tahu nih apa betul atau tidak. Saya belum dapat laporan dari Pak Ketua yang nanti Pak Koordinator. Saya sampaikan bahwa tahun berikutnya, mulai tahun 2003 ini digalakkan oleh Kementerian Kesehatan harus supaya mendapatkan sertifikat CDA-KBE. Kalau tidak, mohon maaf, nanti usaha atau izin distribusi bahan usaha tidak bisa diperpanjang kalau tidak punya sertifikat CDA-KBE. Untuk mendapatkan sertifikat CDA-KBE kita juga harus punya tenaga yang tenaga teknis yang punya sertifikat. Makanya kami pusat juga bersama-sama dengan pemerintah Gakeslab Provinsi
Sumatera Barat sudah mengadakan pelatihan ya. Kalau nggak salah sudah 2 kali ya banyak pelatihan. Pelatihan cukup banyak. Sudah berapa orang yang lulus Pak? Lulus semua, alhamdulillah. Rupanya pintar-pintar semua, ada tangan ini. Itu CDAKB itu adalah namanya cara distribusi alat kesehatan yang baik. Ini disyaratkan semua pengusaha atau perusahaan yang punya izin penyalur alat kesehatan harus mempunyai sertifikat itu. Itu penting sekali karena di situ nanti harus memenuhi apa cara penyimpanan alat-alat itu, bagaimana nanti mendistribusikan alat itu sampai ke rumah sakit atau pengguna tetap dengan keadaan alat itu masih aman sehingga dipakainya nanti tetap bermanfaat dengan baik. Saya dapat informasi dari Dinas Kesehatan untuk wilayah Sumatera Barat ini belum ada yang bersertifikat, tapi sudah mengadakan pelatihan-pelatihan. Saya harapkan dalam waktu dekat itu harus sudah bisa mendapatkan. Tapi dengan pelatihan tenaganya sudah ada, tinggal proses saja bahwa mengusulkan untuk menjadi mendapatkan sertifikat CDAKB ini. Dengan ini kami mengukuhkan saudara-saudari sebagai pengurus perkumpulan organisasi perusahaan alat-alat kesehatan dan laboratorium Indonesia Provinsi Sumatera Barat, dalam kurung disingkat Gakeslab Indonesia Provinsi Sumatera Barat, masa bakti tahun 2021-2025. Sesudah saudara-saudari dikukuhkan, kami harap saudara-saudari melaksanakan dengan sungguh-sungguh anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan-peraturan organisasi dan kode etik Gakeslab Indonesia. Semoga memberkati kita semua dan seluruh anggota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Jadi pengurus. Kami pengurus perkumpulan organisasi perusahaan alat-alat kesehatan dan laboratorium Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Sebagai pengurus Gakeslab Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan wewenang, tugas dan kewajiban yang diberikan kepada kami. Ketua Gakeslab Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Renvil, menyebutkan pihaknya akan merangkul semua pengusaha perkumpulan alat-alat kesehatan dan laboratorium untuk bisa saling bersinergi dan bekerjasama dengan baik untuk menyalurkan alat-alat kepada konsumen.
Di Sumatera Barat, anggota Gakeslab telah mencapai sebanyak 46 perusahaan. Kedepannya masih banyak perusahaan-perusahaan di bidang kesehatan yang akan bergabung. Renville menyebut semua anggota Gakeslab Sumbar yang berjumlah sebanyak 46 perusahaan telah melakukan pelatihan CDAKB untuk penanggung jawab teknis atau PJT. Pelatihan tersebut langsung oleh Kemenkes RI bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan semuanya telah mendapat sertifikat lulus PJT. Tapi kecuali hanya dilulukan selangkah dan dididik hanya seranting. Dan saja kita akan bersama. Dan amanah ini kalau saya pikul sendiri ini sangat berat. Untuk itu kami menghimbau kepada Bapak-bapak dan Ibu dan anggota Gakeslab Provinsi Sumatera Barat, mari kita bekerja sama dan untuk lancarnya organisasi kita ke depannya. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Gakeslab Indonesia, Bapak Dr. Andus Haji Sugihadi KWFM telah sebentar ini melantik kami periode yaitu 2025 dan amanah ini akan kami pegang erat bersama dan kita laksanakan nantinya Pak Ketum dengan seluruh organisasi dan anggota yang berada di Sumatera Barat. Dan untuk anggota pada saat ini yang telah menjadi anggota Gakeslab Provinsi Sumatera Barat sebanyak 46 perusahaan. Mungkin sebentar lagi akan ada lagi yang akan bergabung. Jadi kami sangat mengharapkan kepada Bapak dan Ibu karena wadah yang kita bikin ini adalah wadah yang sah dan berdasarkan HUM. Jadi artinya organisasi kita ini bukan organisasi mainan tapi organisasi yang berbadan hukum. Jadi artinya sekali lagi saya minta bantu juga nanti kepada Dinas Provinsi Sumatera Barat untuk dapat kami ini dibina dan kita dapat bekerjasama demi langkah-langkah di mana kata dari Pak Ketum tadi untuk dapat melanjutkan CDAKB Sarana. Insya Allah akan kita lakukan, akan kita berikan nanti penyuluhan, tetapi itu nggak lepas dari binaan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Ya, setelah adanya pengukuhan untuk Gakeslab Provinsi Sumatera Barat, kedepannya kita akan mengayomi semua pengusaha perkumpulan alat-alat kesehatan dan laboratorium untuk bisa bersinergis, untuk bekerjasama dengan baik dan memberikan alat-alat kesehatan kepada produsen untuk para masyarakat yang sangat baik. Dan juga pun kami mengharapkan juga mudah-mudahan dengan adanya organisasi ini semua kita dapat mengayomi. Tadi katanya kita nanti akan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat demi untuk kelancaran untuk mengedarkan alat-alat kesehatan ke rumah sakit dan alat kesehatan ke Dinas Kesehatan. Untuk CDKB itu saya perjelas, CDKB itu ada dua. Yang pertama untuk peraturan sekarang ini adalah CDKB untuk PJT, itu adalah penanggung jawab teknis di suatu perusahaan alat kesehatan dan laboratorium. Itu kita sudah mengadakan pelatihan langsung dari Kemenkes RI 1 bekerjasama dengan Gakeslab Provinsi Sumatera Barat. Itu ada semua anggota kita yang berjumlah 46 perusahaan itu telah dapat sertifikat lulus secara PJT. PJT itu adalah penanggung jawab teknis. Jadi semuanya kita lulus semuanya, insya Allah yang kita adakan dua periode. Yang pertama di bulan September itu lulus dan kemarin kita di Hotel Truntum kita melaksanakan pelatihan PJT sehingga kita itu demi bagian itu kita mengadakan 3 provinsi yang bergabung di saat itu di Hotel Truntum dengan Sumatera Barat sebagai pelaksana dan Bengkulu dan Riau. Alhamdulillah kemarin kita laksanakan tanggal 9-10 Februari semuanya lulus 100% dan insya Allah dalam waktu dekat ini sertifikat CDKB dari PJT akan dikirim melalui dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dari pusat. Jadi kita menunggu. Yang hanya tinggal yang dibilang sama Bapak Ketum tadi itu adalah tentang CDKB Sarana. Jadi sarana kita mungkin
akan kita kejar secepatnya, dan kita akan lagi mengumpul nanti dan akan mengadakan pelatihan-pelatihan atau sosialisasi kepada anggota-anggota kita. Sementara itu, Erinaldi, staf ahli bidang pembangunan kemasyarakatan dan SDM, menyebutkan dengan adanya Gakes Lab Sumbar tidak akan ketinggalan, terutama tentang labor. Artinya Sumbar nantinya akan memiliki kualifikasi kemampuan laboratorium standar internasional, sehingga hasil diagnosa di Sumbar tidak akan ketinggalan baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Selain itu, dengan adanya Gakes Lab di Sumbar, kualitas kesehatan masyarakat akan menjadi lebih baik. Ia menambahkan selama ini Gakes Lab menjadi partner pemerintah dalam menghadapi wabah, baik flu burung, PMK, COVID, dan lainnya. Apapun hebatnya dokter, kalau nggak ada hasil diagnosa dan alat dukungan dari alat, seakan-akan nggak ada. Kalau bisa polisi kan Pak, dokternya kalau nggak punya itu, ya profesinya udah diragukan. Kalau tidak menggunakan teknologi Pak. Jadi kita sekarang permasalahan mungkin juga ada Pak. Berjuang juga mungkin bagi kawan-kawan pengusaha yang ada di Sumatera Barat. Artinya keperluan kita terhadap gabungan pengusaha kesehatan dan laboratorium ini adalah untuk meningkatkan kemampuan teknologi di bidang diagnosa. Jadi mereka sebagai supplier dan rata-rata mereka cabang dari supplier internasional ya. Artinya dengan adanya Gakes Lab ini, Sumbar tidak akan ketinggalan zaman ya untuk teknologi-teknologi yang berkaitan dengan mutu laboratorium, baik itu bahannya maupun alatnya. Artinya nanti kita akan memiliki kualifikasi kemampuan laboratorium standar internasional. Jadi hasil diagnosa kita nanti tidak akan ketinggalan dari hasil-hasil diagnosa dimanapun di Indonesia maupun di dunia, karena standar peralatan, standar bahan, standar teknologi, dan standar EDM yang dipakai adalah standar yang sama digunakan dimanapun. Itu harapan kita dengan ada Gakes Lab, berarti kemampuan Sumatera Barat untuk mengawal kesehatan masyarakat akan lebih baik. Selain pengukuhan pengurus Gakes Lab Indonesia Provinsi Sumatera Barat periode 2021 hingga 2025, kegiatan ini juga diisi dengan rakerda pertama serta seminar dengan tema ketahanan kemandirian industri alat kesehatan masyarakat dengan masa sumber Ketum Gakes Lab Sugi Hadi.